Apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukan kembang api? Untuk menghasilkan kembang api, kita perlu menyulutnya dengan api dan beberapa detik kemudian akan muncul percikan api dari kembang api yang berwarna-warni yang membentuk pola tertentu. Apakah kalian mengetahui kecepatan reaksi yang terjadi dalam kembang api tersebut? Kecepatan reaksi dalam kembang api dapat kita ketahui dengan mempelajari laju reaksi. Apakah yang dimaksud dengan laju reaksi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada dasarnya, reaksi kimia dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Ada reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam hitungan hari, minggu, bahkan tahunan. Contohnya, reaksi pembusukan makanan, pengaratan logam, pelapukan batuan, dan penguraian limbah plastik. Ada juga reaksi yang berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan mikrodetik. Contohnya, reaksi pembakaran kembang api. Cepat lambatnya reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan sebagai laju reaksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa terjadinya suatu reaksi selalu diikuti dengan perubahan konsentrasi dari zat-zat yang saling bereaksi atau disebut pereaksi untuk menghasilkan zat hasil reaksi atau produk. Cepat lambatnya perubahan konsentrasi pereaksi maupun produk bergantung pada laju reaksinya. Oleh karena itu, laju reaksi dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya jumlah pereaksi untuk tiap satuan waktu, atau laju bertambahnya produk tiap satuan waktu dalam suatu reaksi kimia. Banyaknya jumlah pereaksi dan produk ini dinyatakan dalam konsentrasi molar atau kemolaran. Dalam reaksi kimia, pada awal reaksi hanya terdapat pereaksi, misalnya A. Sementara itu, produk, misalnya B, saat itu belum terbentuk. Setelah beberapa waktu, konsentrasi produk atau B mengalami peningkatan, sedangkan konsentrasi pereaksi atau A akan mengalami penurunan hingga waktu tertentu. Reaksi tersebut akan berhenti ketika A dan B telah mencapai keadaan setimbang, yaitu keadaan ketika konsentrasi A dan konsentrasi B tidak berubah seiring dengan perubahan waktu. Grafik perubahan konsentrasi pereaksi atau A dan produk atau B dapat ditunjukkan seperti berikut. Rumus umum laju reaksi adalah sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi dibagi selang waktu reaksi. Dengan demikian, secara matematis, laju pengurangan pereaksi atau A dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi A sama dengan negatif perubahan konsentrasi A dibagi selang waktu reaksi. Tanda negatif menunjukkan terjadinya pengurangan konsentrasi A atau pereaksi seiring berjalannya waktu reaksi. Laju penambahan konsentrasi produk atau B dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi B sama dengan positif perubahan konsentrasi B dibagi selang waktu reaksi. Tanda positif menunjukkan terjadinya peningkatan konsentrasi B atau produk seiring berjalannya waktu reaksi. Dengan demikian, laju reaksi yang terjadi dalam reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan negatif perubahan konsentrasi A dibagi selang waktu reaksi sama dengan positif perubahan konsentrasi B dibagi selang waktu reaksi. Untuk bentuk persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, dengan A, B, C, dan D adalah koefisien dari reaksi A, B, C, dan D. Laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan negatif 1 per koefisien reaksi A dikali perubahan konsentrasi A dibagi selang waktu reaksi
sama dengan negatif 1 per koefisien reaksi B dikali perubahan konsentrasi B dibagi selang waktu reaksi, sama dengan positif 1 per koefisien reaksi C dikali perubahan konsentrasi C dibagi selang waktu reaksi, sama dengan positif 1 per koefisien reaksi D dikali perubahan konsentrasi D dibagi selang waktu reaksi. Untuk lebih memahami laju reaksi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Reaksi penguraian dinitrogen pentaoksida menghasilkan nitrogen dioksida dan oksigen yang dinyatakan dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Dinitrogen pentaoksida adalah reaksi yang akan mengalami penurunan konsentrasi seiring berjalannya waktu reaksi. Oleh karena itu, laju reaksinya bertanda negatif seperti berikut. Laju reaksi dinitrogen pentaoksida sama dengan negatif perubahan konsentrasi dinitrogen pentaoksida dibagi selang waktu reaksi. Nitrogen dioksida dan oksigen adalah produk yang akan mengalami penambahan konsentrasi seiring berjalannya waktu reaksi. Oleh karena itu, laju reaksinya akan bertanda positif seperti berikut. Laju reaksi nitrogen dioksida sama dengan positif perubahan konsentrasi nitrogen dioksida dibagi selang waktu reaksi. Laju reaksi gas oksigen sama dengan positif perubahan konsentrasi gas oksigen dibagi selang waktu reaksi. Dengan demikian, laju reaksi penguraian dinitrogen pentaoksida berdasarkan koefisien reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan negatif 1/2 dikali perubahan konsentrasi dinitrogen pentaoksida dibagi selang waktu reaksi sama dengan positif 1/4 dikali perubahan konsentrasi nitrogen dioksida dibagi selang waktu reaksi sama dengan positif perubahan konsentrasi gas oksigen dibagi selang waktu reaksi. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Kedua, satuan laju reaksi adalah molar per second. Ketiga, laju reaksi dapat ditentukan dengan mengukur laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk dengan rumus umumnya sebagai berikut.